Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Dia Nur Afifah Al-Zuhro, Syafaq Billah, Muhammad Arifin, dan Isnahul Laili akan mempresentasikan tentang langkah merencanakan penelitian tindakan kelas dan langkah melaksanakan penelitian tindakan kelas. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang langkah merencanakan penelitian tindakan kelas. Kegiatan perencanaan adalah langkah awal dalam melakukan penelitian tindakan kelas atau PTK. Langkah ini menjadi landasan bagi langkah-langkah berikutnya, yaitu tindakan, observasi, dan refleksi. Dengan merencanakan yang baik, guru sebagai pelaksana penelitian tindakan kelas akan lebih mudah untuk mengatasi kesulitan dan mendorong guru untuk bertindak dengan lebih efektif. Sebagai bagian dari perencanaan, guru sebagai peneliti dapat berkolaborasi atau bekerja sama dan berdiskusi dengan teman sejawat untuk merancang tindakan perbaikan. Langkah-langkah yang dilaksanakan pada tahap perencanaan ini meliputi 1. Identifikasi masalah, 2. Analisis masalah, 3. Perumusan masalah, 4. Merencanakan perbaikan atau formulasi solusi dalam bentuk hipotesis tindakan, dan yang terakhir, analisis kelayakan hipotesis tindakan. Langkah yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah. Suatu rencana PTK ini diawali dengan adanya masalah yang dirasakan atau disadari oleh guru sebagai pengelola pembelajaran. Guru merasa bahwa ada sesuatu yang harus diperbaiki di kelasnya, yang jika dibiarkan akan berdampak buruk bagi proses dan hasil belajar siswa. Misalnya itu hasil belajar atau prestasi siswa menurun secara drastis. Setelah guru menyadari bahwa ada masalah yang dirasakan, guru dapat mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri. Untuk menjawab pertanyaan itu, guru perlu merenung atau melakukan refleksi tentang apa yang terjadi di dalam kelas. Refleksi akan efektif jika guru itu mempunyai pemahaman atau kesadaran yang tinggi akan fungsi pembelajaran. Jika setelah menjawab pertanyaan tersebut, guru sampai pada kesimpulan bahwa ia memang menghadapi masalah dalam suatu bidang, berarti ia sudah berhasil mengidentifikasi masalah. Jika masalah sudah teridentifikasi, mungkin akan muncul pertanyaan, masalah mana yang mungkin dapat dipecahkan melalui penelitian tindakan kelas? Apa semua masalah layak dipecahkan melalui penelitian tindakan kelas? Untuk menjawab pertanyaan ini, terdapat rambu-rambu yang dapat dijadikan pegangan. Bidang yang layak dijadikan fokus penelitian tindakan kelas diantaranya adalah 1. Masalah tersebut melibatkan kegiatan belajar mengajar. 2. Masalah tersebut itu dapat ditangani oleh guru. Yang ketiga, masalah tersebut sangat menarik minat guru. Dan yang terakhir, masalah tersebut ingin diubah atau diperbaiki oleh guru tersebut. Permasalahan yang diangkat dalam PTK atau penelitian tindakan kelas harus benar-benar merupakan masalah yang dihayati oleh guru dalam praktik pembelajaran. Setelah masalah tersebut teridentifikasi, kita perlu melakukan analisis sehingga dapat merumuskan masalah dengan jelas. Langkah kedua yaitu menganalisis masalah. Menganalisis masalah merupakan langkah yang harus dilakukan oleh guru setelah melakukan identifikasi. Analisis dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri atau yang biasanya disebut dengan refleksi. Dan dapat pula dengan mengkaji ulang berbagai dokumen seperti pekerjaan siswa, daftar hadir, atau daftar nilai, atau bahkan mungkin bahan pelajaran yang
sudah kita siapkan. Semua ini tergantung dari jenis masalah yang kita identifikasi. Pada tahap ini paling terpenting adalah menghasilkan gagasan-gagasan mengenai permasalahan yang dialami oleh guru. Dengan berangkat dari gagasan-gagasan tersebut, guru dapat berbuat sesuatu untuk memperbaiki keadaan dengan menggunakan penelitian tindakan kelas. Kemudian yang ketiga, langkah ketiga yaitu merumuskan masalah. Setelah menetapkan fokus permasalahan serta menganalisisnya yang menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, selanjutnya perlu merumuskan permasalahan agar permasalahan tersebut itu lebih jelas dan spesifik. Perumusan masalah yang jelas itu akan membuka peluang untuk menetapkan tindakan perbaikan yang perlu dilakukannya. Di samping itu, penetapan tindakan perbaikan yang akan dilakukannya itu juga memberikan arahan kepada peneliti untuk melakukan berbagai persiapan, termasuk yang berbentuk pelatihan yang berguna untuk meningkatkan keterampilan untuk melakukan tindakan perbaikan yang dimaksud. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya Muhammad Arifin, di mana yang akan meneruskan penjelasan dari Mbak Dea Nur ya. Yaitu saya di sini akan menjelaskan atau meneruskan tentang merencanakan perbaikan. Nah, di sini ada 2 tahap untuk merencanakan perbaikan. Yang pertama ada formulasi solusi dalam bentuk hipotesis, dan kemudian yang kedua ada analisis kelayakan hipotesis tindakan. Jadi apa sih? Yang pertama-tama gini, apa sih yang dimaksud dengan hipotesis tindakan itu? Nah, jadi hipotesis tindakan itu merupakan tindakan yang diduga-duga hanya dugaan akan dapat memecahkan suatu masalah yang ingin diatasi dengan penyelenggaraan PTK. Jadi ini ya intinya, hipotesis tindakan itu adalah hanya suatu dugaan, hanya suatu kira-kira atau dugaan lah ya dari guru tentang cara untuk menyelesaikan atau untuk mengatasi suatu masalah. Jadi hanya semata-mata dugaan. Tapi dugaan tersebut nggak ngawur ya. Dugaan tersebut, guru-guru tersebut itu juga berdasarkan dengan kajian berbagai teori. Karena guru tersebut juga mendalami hal tersebut. Jadi nggak ngawur berdasarkan teori dugaannya itu. Ya, kemudian guru tersebut juga berdiskusi atau saling konsul ke teman seprofesinya atau seteman pakarnya ya yang bergelut di bidang itu. Kemudian juga merefleksi pengalaman dari guru tersebut. Jadi guru tersebut kan sudah berpengalaman dalam hal tersebut. Jadi untuk memecahkan dugaan-dugaan itu juga mengandalkan dengan pengalamannya guru tersebut dalam memecahkan suatu masalah itu. Kemudian ini ya, agar dapat menyusun hipotesis tindakan dengan tepat, dilakukan kegiatan berikut. Jadi untuk menyusun hipotesis yang tepat, tindakan yang tepat itu dilakukan dalam berbagai cara. Ada cara-caranya untuk menyusun hipotesis yang tepat, yang baik, yang benar gitu ya. Di situ ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama kita baca satu-satu. Pengkajian teoritik di bidang pembelajaran atau pendidikan. Jadi ada suatu pendalaman di dalam bidang pembelajaran pendidikan. Jadi didalami terlebih dahulu, dipahami terlebih dahulu dengan sangat detail dalam bidang pembelajaran dan pendidikan. Nah, itu adalah cara-cara agar menyusun hipotesis dengan baik dan benar. Mendalami dulu sedetail-detail mungkin, sepaham mungkin dalam bidang pembelajaran atau pendidikan ya, ingat-ingat. Kemudian yang kedua, pengkajian hasil-hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan. Jadi pendalaman
Jadi dari hasil-hasil pendalaman, jadi dari hasil-hasil pembelajaran, pendalaman, pemahaman, penelitian tersebut juga dibandingkan dengan masalah-masalah, dibandingkan dengan problem-problem. Apakah sudah pas, apakah sudah benar, apakah sudah ketemu gitu loh, ketemu dengan pemahamannya, dengan problem-problem itu dibandingkan itu, apakah sudah matu, ketemu gitu loh. Ya paham kan ya? Nah, jadi seperti itu. Dan yang ketiga, diskusi dengan rakyat sejawat, rekan sejawat, pakar pendidikan, penelitian lain dan sebagainya. Jadi tidak hanya dengan mendalami suatu bidang tersebut dan dengan membanding-bandingkan problem-problem itu sudah pas, tapi juga berdiskusi dengan teman seprofesi ya. Kemudian dengan pakar sependidikan atau penelitian atau yang paham betul dengan bidang tersebut. Jadi biar lebih mantap gitu ya, biar lebih yakin agar kebenarannya, agar bisa menyusun hipotesis dengan baik. Jadi enggak semata-mata ngawur dengan dugaan gitu, enggak. Kemudian pengkajian yang keempat ya, pengkajian pendapat dan saran pakar pendidikan khususnya yang dituangkan dalam bentuk program. Jadi setelah mengkaji tersebut dan saling berdiskusi, saling bertukar pendapat dalam teman sepakar atau sebidang, itu mereka juga menuangkan setiap pemikiran mereka ya. Kemudian yang terakhir kelima, perefleksian pengalaman saudara sebagai guru, merefleksikan pengalaman mereka sebagai guru dalam bidang tersebut ya. Nah itu. Kemudian di situ ada analisis kelayakan hipotesis tindakan ya. Jadi tadi kan ada analisis untuk menyelesaikan suatu masalah dengan dugaan-dugaan. Nah, untuk menganalisis untuk memecahkan suatu masalah dengan dugaan-dugaan tersebut kan tadi ada beberapa step, ada step by step untuk memecahkan masalah tersebut. Tapi tidak cukup dengan itu, ada lagi tindakannya supaya analisis tindakan itu supaya masalah itu benar-benar baik dan benar untuk diselesaikan gitu ya. Kemudian tindakan yang selanjutnya itu adalah kelayakan, menganalisis kelayakan apakah yang sudah dilakukan tadi itu sudah benar. Jadi prosesnya itu panjang saudara. Jadi insya Allah untuk menyelesaikan masalah tersebut benar-benar baik, sudah diusahakan dengan baik dan benar, dan itu hasilnya gitu ya. Itu di situ dijelaskan bahwa setelah menetapkan alternatif hipotesis yang terbaik, hipotesis ini masih perlu dikaji kembali. Nah itu kan ya, kelayakan dikaji kembali akan kelayakannya setelah apa yang dilakukan yang tadi, yang untuk menyelesaikan step by step tadi, ada kajian kembali dalam kelayakan dikaitkan dengan komunikasi pelaksanaan, yaitu yang pertama di situ ada 4, kemampuan komitmen guru aktor pelaksana, karena pelaksanaan PTK memang harus tumbuh dari keinginan. Jadi untuk bisa dalam menyelesaikan suatu masalah atau untuk menyusun hipotesis tindakan yang baik dan benar, itu satu kuncinya ya, kemauan dari guru itu sendiri, keinginan, keikhlasan guru dalam melaksanakan permasalahan, menyelesaikan masalah-masalah itu. Kalau guru itu ada paksaan, dorongan dari orang, maka kan sulit untuk menyelesaikan hal-hal seperti ini. Jadi kuncinya harus ikhlas. Kalau ikhlas itu kan enak, kalau berdamai dengan diri sendiri dalam menyelesaikan suatu masalah itu enak, enjoy gitu. Jadi bisa menikmati, jadi bisa mantap lah hasilnya ya. Kemudian yang kedua, kemampuan dan kondisi fisik siswa dalam mengikuti tindakan tersebut.
Jadi kemampuan dan kondisi fisik siswa itu juga harus harus mumpuni dalam menyusun hipotesis tindakan yang baik. Itu kemampuan siswa juga dikaji apakah mereka mampu apa enggak. Jadi seperti itu. Ketersediaan sarana atau fasilitas. Jadi ketersediaan sarana dan fasilitas itu sangat penting dalam melaksanakan ini ya. Kemudian iklim berjalan belajar dan iklim kerja sekolah. Iklim belajar berkaitan dengan berbagai kebiasaan guru, siswa, personil. Jadi iklim atau kebiasaan atau lingkungan di sekolah itu sangat berpengaruh banget ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya datangnya dari saya, apabila ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kemudian lanjut ke bab selanjutnya, yaitu pelaksanaan PTK yang akan dijelaskan. Ya, jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, dari Mas Arif. Selanjutnya yaitu pelaksanaan PTK. Melaksanakan PTK ada 2 tahap. Yang pertama yaitu menyiapkan pelaksanaan, dan yang kedua melaksanakan tindakan. Saya akan menjelaskan tahap pertama yaitu menyiapkan pelaksanaan. Ada beberapa langkah yang perlu dipersiapkan sebelum merealisasikan rencana tindakan. Yang pertama yaitu membuat rencana pembelajaran beserta skenario tindakan yang akan dilaksanakan. Skenario ini mencakup langkah-langkah yang dilakukan oleh guru dan siswa dalam kegiatan tindakan atau perbaikan. Terkait dengan rencana pembelajaran, guru perlu mempersiapkan berbagai bahan seperti tugas dan bahan belajar yang dibuat sesuai dengan hipotesis yang dipilih, alat peraga atau buku-buku yang relevan. Yang kedua yaitu menyiapkan fasilitas atau sarana pendukung yang diperlukan. Misalnya seperti gambar-gambar, meja tempat mengumpulkan tugas atau sarana lain yang berkaitan. Yang ketiga yaitu menyiapkan cara merekam dan menganalisis data yang berkaitan dengan proses dan hasil perbaikan. Dalam hal ini, guru harus menetapkan apa yang harus direkam, bagaimana cara merekamnya, dan kemudian bagaimana cara menganalisisnya. Agar dapat melakukan ini, guru harus menetapkan indikator keberhasilan. Misalnya, sikap siswa ketika diberi tugas, persentase siswa yang mengumpulkan tugas tepat waktu, kualitas penyelesaian tugas siswa, persentase kehadiran siswa, serta nilai siswa dalam tes formatif. Jika indikator ini sudah ditetapkan, guru dapat menentukan cara merekam dan menganalisis data. Dan yang terakhir yaitu jika perlu untuk memantapkan keyakinan diri, guru perlu menstimulasikan pelaksanaan tindakan. Dalam hal ini, guru dapat bekerja sama dengan teman sejawat. Baik, selanjutnya melaksanakan tindakan. Guru perlu memperhatikan beberapa prinsip yang oleh Hopkins disebut sebagai kriteria PTK yang dilakukan oleh guru. Yang pertama yakni pekerjaan utama guru adalah mengajar. Jadi, metodologi penelitian yang sedang dilaksanakan tidaklah boleh mengganggu komitmen guru dalam mengajar. Hal ini berarti guru tidak boleh mengorbankan siswa dalam penelitian yang sedang dilaksanakannya. Dengan perkataan lain, guru harus selalu mengutamakan siswa karena memang tujuan utamanya guru adalah untuk memperbaiki proses dan hasil belajar siswa. Selanjutnya, cara pengumpulan dan perekaman data jangan sampai menyita waktu. Jadi, esensi pelaksanaan PTK memang harus disertai dengan observasi dan interpretasi, dan pengumpul data yang paling baik adalah guru. Nah, jika kegiatan ini menyita waktu guru terlampau banyak, maka itu akan menyebabkan konsentrasi guru dalam mengajar akan terganggu. Nah, gimana cara mengatasinya?
Cara mengatasinya yakni guru dapat memanfaatkan alat perekam atau minta bantuan teman sejawat. Selanjutnya, metodologi yang diterapkan haruslah reliable atau handal. Jadi, sehingga memungkinkan guru mengembangkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan situasi kelasnya. Selanjutnya, masalah yang ditangani guru haruslah sesuai dengan kemampuan dan komitmen guru. Jadi semua masalah yang dipegang guru atau ditangani guru harus sesuai dengan kemampuannya dan komitmen guru yang telah diterapkan. Selanjutnya, sebagai peneliti, guru harus memperhatikan berbagai aturan atau etika yang terkait dengan tugas-tugasnya. Nah, jadi misalnya menyampaikan kepada sekolah tentang rencana tindakan yang akan dilakukan, atau mengonfirmasikan kepada orang tua siswa jika selama pelaksanaan PTK siswa diwajibkan melakukan sesuatu di luar kebiasaan rutin. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Jika ada tutur kata yang salah dan kurang berkenan dalam penyampaiannya, mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya sekian dan terima kasih. Assalamualaikum